ayat-ayat yang turun ketika beliau berada di Mekah, banyak ayat-ayat yang berbicara tentang akidah. Ayat-ayat yang turun di di Mekah, banyak ayat-ayat yang berbicara tentang akidah, tentang akhlak, dan tentang dasar manusia. Akidah, tentang akidah, akhlak. Loh, kurang ayat-ayat yang turun berbicara tentang hukum? Belum. Karena setelah dua kalimat syahadat, kan dua kalimat syahadat ya. Syahadat. Rukun Islam itu syahadat yang pertama, dua salat. Ini belum banyak ayat-ayat yang berbicara tentang hukum ketika beliau berada di Mekah. Karena menjelang beliau berhijrah, barulah diperjalankan ketika mau menerima perintah salat. Ya. Dalam perjalanannya, ketika beliau diperjalankan untuk menerima perintah salat, balik. Maka salat itu telah wajib. Nah, mari saya sudah pernah sampaikannya. Kenapa salat zuhur 4 rakaat, tapi tidak berbunyi suaranya? Belum Pak. Saya sampaikan apa lagi? Ini. Nah, jadi ketika sholat sudah diterima, jadi sholat, zakat, puasa, dan haji itu adalah bagian daripada ibadah. Ibadah ini tidak serta-merta diwajibkan kecuali telah diperintahkan atau kecuali telah turun ayatnya. Sholat langsung diterima di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan? Masih ingat? Kapan diperjalankan Isra dan Mi'raj? Tahun keberapa kenabian? Tahun ke-10 kenabian. Tahun ke-10 kenabian. Artinya 10 tahun Rasulullah SAW menjadi nabi, barulah sholat itu diwajibkan. Lama ya? Lama. Zakat belum wajib ketika itu. Puasa belum wajib ketika itu. Zakat belum wajib ketika itu. Olehnya itu, begitu lama Rasulullah berdakwah tentang akidah. Makanya ayat-ayatnya yang banyak turun, itu ayat-ayat yang berkaitan tentang akidah dan akhlak. Nah, penghujung sekitar tahun ke-10 kenabian, penghujung beliau berada di Mekah, barulah Isra Mi'raj. Menerima perintah sholat. Menerima perintah sholat ketika itu, maka otomatis sholat itu telah wajib dikerjakan. Tapi orang-orang Quraisy belum menerima apa yang menjadi dakwah Rasulullah, yaitu wajibnya sholat. Kenapa? Bahkan tidak percaya. Bahkan mereka mengatakan, bahkan banyak pertanyaan tentang Isra Mi'raj itu. Apakah itu dalam keadaan mimpi atau dalam keadaan yaqzah? Tersangka seperti ini. Ya. Pernah bermimpi? Pernah. Mimpi tengok apa semalam? Duit tanya. Duit. Dapat berapa? 5.000. Sedikit sekali. Nah, andai kan diilustrasikan sebuah mimpi, coba dipahami. Anda melihat dalam mimpinya pergi umrah. Amin. Amin. Kaget. Kenapa kaget? Amin. Dari rumah menuju ke bandara Hanadim, terbang, tiba di Jeddah, masuk ke Mekah, tahu? Dijual. Lalu kemudian Sa'i dijual. Ben Safa wal Marwah. Lalu ke Madinah, ziarah makam Rasulullah. Lalu balik ke Batam, terbangun. Kamu terbangun baru ke siapa namanya? Cassandra.
Nahda ke Sandra ceritakan mimpinya. Tadi pergi umroh. Caca. Chandra jadinya. Nahda pergi cerita ke Caca. Kok baru lagi Pak? Caca. Caca. Nah, kan ada namanya Caca. Kasar. Kok dirubah dari Caca menjadi ini tulisan Samandora. Nahda pergi cerita ke Caca. Semalam saya bermimpi pergi umrah. Dalam mimpi saya melihat diri saya pergi umrah bla 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 dan balik ke Batam malam itu. Pertanyaannya, apakah Caca berani mengatakan Nahda bohong? Berani. Ini kan apa bermimpi dan dia ceritakan ke Caca. Pertanyaannya, apakah Caca berani mengatakan Nahda bohong? Berani. Kenapa berani? Nggak lihat. Karena Cassandra nggak lihat mimpinya Nahda. Makanya dengan pendek, jangan sekedar menjawab. Karena saya orang yang serius. Lebih baik satu orang yang saya ajak tapi serius daripada tidak serius. Karena saya itu biasanya killer ketika apa namanya, ya. Dan jangan sekedar menjawab. Saya tanya balik, apakah Caca akan berani mengatakan bohong? Pasti tidak mengatakan bohong, karena itu mimpi. Mimpi di luar naratif, bukan kita yang buat. Tetapi ketika Rasulullah dalam keadaan Isra dan Mi'raj, apakah menjadi pertentangan? Apakah ada orang yang mengatakan bohong? Banyak. Buktinya, orang Quraisy datang ke Abu Bakar bertanya, Abu Bakar, apakah betul Muhammad mengatakan, apakah betul kata Muhammad bahwa ia berangkat Isra Mi'raj dari Mekah, lalu Isra dan Mi'raj, lalu kembali sebelum subuh? Kenapa orang-orang kafir Quraisy ketika itu tidak percaya? Karena mereka ini adalah pedagang, penggembala, yang notabene dalam Al-Quran mengatakan di ilafi Quraisyin ilafihi berhilat asyidai wasif. Mereka ini pedagang yang perjalanannya dari Mekah ke negeri Syam itu 1,5 bulan. Berarti bolak-balik berapa lama? 3 bulan. 1,5 bulan kali 2 berapa? 3 bulan. Di pasar 2 bulan. Jadi kali masuk 3 bulan. Olehnya itu orang-orang Quraisy tidak percaya. Kenapa? Karena kalau dihitung ba'da Isya dan ba'da sebelum subuh berarti kan hanya 8 jam. Datang ke Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Apabila Muhammad mengatakan itu, maka iya, betul. Makanya Abu Bakar diberi gelar as-siddiq, selalu membenarkan, selalu amanah apabila dia ditanya. Ya, selalu amanah. Olehnya itu sholat telah wajib dikerjakan, tapi masih banyak orang-orang kafir Quraisy yang belum menerima dakwah Rasulullah. Sudah wajib dikerjakan, tetapi jiwa tetap harus diselamatkan. Maka diajaklah para sahabat untuk melakukan sholat berjamaah zuhur dan asar. Suaranya tidak diperdengarkan keluar. Sir. Kenapa? Karena masih banyak pedagang-pedagang, masih banyak orang-orang kafir. Sementara umat muslim ketika itu masih lemah. Olehnya itu Rasulullah melakukan sholat zuhur secara berjamaah bersama sahabat dengan suara yang sir.
Kalau malam kira-kira penggembala atau pedagang itu masih berkeliaran nggak?